Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Berasia Jakarta, jurusan PJJ Informatika. Kali ini saya akan membahas tentang ujian akhir semester atau UAS. Dimana di sini ada soal ujian, yaitu yang pertama, buat draft publikasi jurnal dari proposal penelitian atau tugas akhir sesuai dengan tema atau judul serta studi literatur yang sudah Anda buat pada UTS yang lalu. Di sini ada contoh template. Untuk format template dari publikasi jurnal silakan sesuaikan dengan format template dari target atau rencana publikasi Anda. Contoh template-nya yaitu di sini di Google Drive, dan ada contohnya di sini. Kita buka. Nah, seperti ini adalah template jurnal informatika dan rekayasa perangkat lunak. Bentuknya seperti ini. Kemudian yang B ini kemudian ada yang B dan C serta D, dan template lainnya yang bisa Anda searching secara mandiri. Kemudian penjelasan lebih lanjut mengenai UAS bisa simak pada recording sinkron sesi 15. Kemudian yang kedua, lampiran hasil cek plagiarisme dengan tool plagiarisme checker seperti Turnitin dan sebagainya. Hasil cek plagiarisme tidak boleh lebih dari 20%. Silakan gunakan akun Turnitin yang sudah disediakan dengan akun username diacara 89@gmail.com dan passwordnya yaitu turnitin@123. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya membuat sebuah jurnal dengan judul penerapan deep learning dan reinforcement learning dengan metode convolutional neural network atau CNN untuk fungsi mobil listrik atau electric vehicle di jaringan pintar. Sini ada abstrak dan secara artikel. Sini belum saya isi karena ini belum saya publikasikan. Kemudian ada kata kuncinya itu adaptive neural processing system dan deep learning, electric vehicle, digital unit, long term memory neural network, dan short term load forecasting. Dan sini ada corresponding author, yaitu saya sendiri, Hendro Gunawan. Sini ada alamat. Sini ada jurusan, fakultas, serta nama universitas dan alamat. Nah, ini ada alamat email saya, hendro.gnwn@gmail.com. Dan sini yang pertama ada pendahuluan, kemudian kedua metode terdiri dari subbab yaitu objek penelitian, dan sebab kedua tahap persiapan,
Dan subbab lagi 221 identifikasi dan perumusan masalah, dan subbab 2.2.2 penentuan tujuan penelitian, dan subbab 2.3 metode pengumpulan data, dimana terdiri dari observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Kemudian subbab 2.4 cara pengambilan data, langkah-langkahnya yaitu melakukan pengamatan penelitian dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan petugas-petugas dengan mobil listrik di wilayah tertentu, dan melakukan penelitian mengambil semua wilayah kerja penelitian mobil listrik. Dan ketiga, aplikasi pencarian data dimulai dengan melakukan pengamatan wilayah. Dan subbab 2.5 analisis data dan metode recurrent neural network, itu metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode diantaranya RNN. Sini ada gambar struktur sederhana RNN dan tabel parameter RNN. Dan metode yang kedua yaitu metode long short term memory atau LSTM. Di sini ada gambar struktur dasar LSTM. Kemudian beberapa komponen kunci dari LSTM meliputi shell state dan forget gate, input gate, shell state update, dan output gate. Ini terdapat rumus matematisnya, langkah-langkah yang dapat dijelaskan. Kemudian metode ketiga yaitu gated recurrent unit atau GRU. Ini terdapat gambar struktur sel GRU beserta komponen-komponen kunci dari GRU, diantaranya yaitu update gate, kemudian reset gate, kandidat hidden state, dan hidden state OHT. Kemudian sini ada gambar struktur ANSYS. Di sini terdapat layer 1, layer 2, layer 3, dan hingga layer 5. Layer 3, layer 4, dan layer 5. Kemudian fase-fase, yaitu fase 1 pembentukan aturan fungsi, dan fase 2 pembentukan struktur jaringan saraf, kemudian fase 3 pelatihan jaringan. Subbab 2.6 proses penjilan. Kemudian subbab 2.7 yaitu proses normalisasi dan standarisasi. Kemudian di sini terdapat kerangka pemecahan masalah. Di sini berdasarkan pendekatan mesin dan pembelajaran mendalam atau deep learning. Kemudian yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Di bab ini terdiri dari pra pemrosesan data, kemudian terdapat gambar pengisian harian rata-rata per jam mobil listrik atau electric vehicle per bulan. Kemudian himpunan data pengisian mobil listrik atau electric vehicle harian rata-rata per jam per bulan setelah pra pemrosesan data. Kemudian tabel 3.1 pengoptimalan yang dipilih dan fungsi kerugian sesuai dengan masing-masing algoritma. Ini ada algoritma ANN, LSTM, GRU, dan ANSYS. Ini dimana terdapat rumus untuk menghitung kesalahan yaitu SSE dan MSE.
MSE. Kita menghitung korelasi R dengan menggunakan rumus R sama dengan sigma X I dikurang X dikali Y I dikurang Y dibagi akar dari sigma X I dikurang X kuadrat dikali sigma Y I dikurang Y kuadrat. Dan data sistem yang diisi dan parameter algoritma yang diusulkan, dan ada dataset yang diteliti. Sini terdapat 9 data misalnya dari rata-rata per jam kendaraan listrik per bulan setelah pemrosesan data selama 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Kemudian 3.2.2 evaluasi model yang diusulkan. Ini terdapat tabel 3.2 yaitu parameter penyesuaian untuk algoritma ANN. Nah, dimana dijelaskan jumlah lapis atau 6 layernya sebanyak 3 dan berat input atau IW nya 2,1, berat lapisan atau IW nya 2,2 dan bias 2,1. Dan tabel 3.3 yaitu parameter penyesuaian untuk LSTM dan GRU. Ini jumlah fitur 2, jumlah respon 1, max epoch 250, ambang gradien 1, dan tingkat belajar awal dan level. Kita pelajari rate drop rate dan rate drop vector. Kemudian hasil simulasi. Sini kami menghitung kesalahan atau error dengan menggunakan rumus RMSE, MAE, dan MAPE. Dan sini terdapat hasil simulasi untuk skenario musim dingin. Seperti dilihat pada gambar 4.4, untuk pengujian dan dataset nilai prediksi pengisian harian rata-rata per jam kendaraan listrik per bulan setelah pemrosesan data untuk skenario musim dingin disimulasikan dari ANN, LSTM, GRU, dan ANSYS. Kemudian terdapat tabel yaitu ringkasan hasil untuk kelompok kesalahan RMSE, MAE, dan MAPE untuk 4 algoritma unggulan yaitu NN, LSTM, GRU, dan ANSYS untuk skenario musim dingin, dan yang B hasil simulasi untuk skenario musim semi. Nah, terdapat gambar 3.5. Di sini sama seperti sebelumnya, yaitu pengujian dan dataset nilai prediksi pengisian harian rata-rata per jam kendaraan listrik per bulan setelah para pemrosesan data untuk skenario musim semi disimulasikan dari ANN, LSTM, GRU, dan ANSYS. Dan terdapat tabel ringkasan hasil. Dan yang C hasil simulasi untuk skenario musim panas. Di sini juga sama. Terdapat juga tabel grup kesalahan RMSE, MAE, dan MAPE seperti ditunjukkan pada gambar tabel 3.7. Sini terdapat nilai dari hasil penelitian. Ini korelasi atau R-nya dapat seperti tabel di bawah ini. Kemudian
hasil simulasi untuk skenario mesin bubur. Ini juga sama, namun agak berbeda hasilnya. Di sini ditunjukkan dengan tabel 3.8, yaitu hasil dari pengelompokan kesalahan, yaitu RMSE, MAE, dan MAPE. Ini juga terdapat rekap dari gambar 3.4, 3.5, 3.6, gambar 3.7, dan tabel secara lengkap. Kemudian untuk kesimpulan, di sini dapat kesimpulan dan saran. Dapatkan persentase dari hasil uji penelitian tersebut. Dimana dari setiap kesalahan atau MAPE, RMSE, dan ini didapatkan angka-angkanya, kesimpulan dari pengujian dataset tersebut, dan ada saran. Kemudian ucapan terima kasih serta referensi, dan yang terakhir ada biografi penulis. Kemudian untuk publikasi jurnal, saya menggunakan di sini saya menggunakan International Journal of Evaluation and Research in Education atau IJRE dengan Scopus. Ini adalah jurnal yang memiliki reputasi. Caranya itu dengan masuk ke halaman IJRE, yaitu di http://ijre.iascore.com. Namun sebelumnya kita harus mendaftar dulu di websitenya.
Nah, di sini saya sudah mengupload file saya dari langkah 1, yaitu mulai, kemudian lanjut ke langkah 2, step kedua yaitu mengunggah kiriman. Ini saya sudah mengunggah file saya, yaitu judul nama filenya yaitu UAS Metodologi Penelitian Teknologi Informasi Hendra Gunawan. Di sini terdapat link dan kelas saya. Kemudian langkah ketiga, kalau sudah saya simpan dan lanjut, dan masukkan metadata. Di sini kita isikan nama depan dan nama belakang dan email serta URL yang kita miliki dan afiliasi serta negara dan pernyataan biodata. Dan langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, unggah file tambahan. Di sini kita bisa mengupload file tambahan kita, misalkan file PS atau file yang lain. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita konfirmasi. Langkah yang ini adalah yang terakhir. Sini saya mengupload dua file UAS dan PS. Nah, kalau sudah, kita klik selesaikan pengiriman. Nah, di sini pengiriman aktif dan pengiriman selesai. Terima kasih atas minat Anda untuk menerbitkan dengan International Journal of Evaluation and Research in Education atau IJRE. Di sini pengiriman aktif, berarti kita tinggal menunggu file kita disetujui. Nah, kemudian untuk plagiarisme, untuk soal nomor 2, saya menggunakan Turnitin dengan cara login dulu. Sini saya menggunakan Turnitin dengan cara login dulu, menggunakan username yang ini, cara 89@gmail.com, dan password yaitu turnitin@123. Ini kita klik login. Nah, sini sudah ada email dan passwordnya. Kita tinggal klik login. Nah, di sini ada University of Wollongong. Sini kita klik aja. Sini kita coba kita resubmit. Lagi dulu filenya.
ini kita resubmit ya, resubmit dulu. Tuh. Kita klik submit itu. Tadi di sini ada submit-nya. Nah, ini pas metodologi penelitian ini kita copy paste saja sini. Kemudian kita klik this from this computer. Ini kita klik yang ini dan kita upload. Nah, kita klik, kemudian kita klik confirm. Dan klik peraturan klasik menulis. Nah, di sini terlihat hasil saya yaitu 19%, dimana sudah memenuhi syarat. Yang diminta adalah, dimana di sini yang diminta adalah hasil cek plagiarisme tidak boleh lebih dari 20%. Nah, itu saja hasil dari presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.